wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. As-salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Ketua pimpinan daerah Muhammadiyah daerah istimewa Kebumen yang kami hormati, beliau Bapak Haji Muhammad Abdul Hisham Al-Tegal, Ketua dan pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah cabang istimewa Seruweng. Jarang loh ternyata cabang yang punya amal usaha sebagaimana amal usaha yang ada di Seruweng, di Gombong, di Petanahan. Bahkan di kota Yogyakarta saja PKU Muhammadiyah itu di kota ya hanya satu, PKU Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau Gamping itu kan pengembangannya. Jarang juga cabang yang ternyata punya tempat kuliner seperti yang di barat sana, yang belum ada barang dagangannya. Tapi saya mau mampir karena belum sempat sarapan tadi di PKU Muhammadiyah Gombong. Mau sarapan sudah pukul 5.30. Pak Ustadz sarapan dulu. Nanti saja. Insya Allah di Seruweng disuguh. Ya alhamdulillah disuguh wedang anget. Para ibu dan bapak yang kami hormati, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antaranya nikmat kesempatan. Banyak orang yang sudah membuat rencana begitu matang, tapi ketika Allah tidak berkehendak dengan rencana itu, maka rencana tinggal rencana. Nyun pangapunten, 1 bulan yang lalu saya dapat tugas pendampingan di amal usaha Muhammadiyah yang ada di Mbawean. Ibu pirsa Mbawean? Pirsa mboten? Mbawean menika namung saketan Kebumen.
sekitar 600 kilometer. Saya kemarin berangkat dari Jogja pakai kereta api Wijaya Kusuma miliknya Cilacap sampai Surabaya jam 00 dengan harapan paginya saya bisa nyebrang ke Pulau Bawean. Karena kita sampai Pulau Bawean kalau pakai kapal besar itu paling cepat 10 jam. Kalau pakai kapal cepat paling cepat 3,5 jam. Saya sudah siap, bahkan backgroundnya sudah siap. Pengajian akbar dalam rangka tahun baru Islam di daerah Bawean. Ternyata apa yang terjadi, BMKG mengeluarkan maklumat hari itu tidak ada pelayaran dan penyeberangan. Karena apa? Karena gelombangnya sampai 3 meter. Kalau dipaksa, Saijan kelelep. Panitia masih menawar kepada Allah, ya Allah, seandainya hari ini ternyata gagal, pengajian saya tunda hari Selasa malam Rebonya. Akhirnya apa? Snacknya dibatalkan yang hari Senin. Saya tidur di Gresik 2 hari 2 malam. Ternyata hari Selasanya pun keputusan BMKG sama, tidak boleh ada penyeberangan. Rencana luar biasa matang, undangan tersebar, snack sudah dipesan, tiket kapal sudah kita beli. Ternyata ketika Allah tidak menghendaki, semua menjadi gagal. Kula nyuwun pangapunten, kula saged sowan mriki amargi dikersake dening Gusti. Saya sudah lama Kang Miskun itu WA. Kang tulung ya tulung. Ya sepisan-pisan dari ya pindo ya. Yang ngisi pengajian lah pimpinan cabang Muhammadiyah Sruweng. Insya Allah kapan? Ya awal bulan. Akhirnya sambil tanggal ini juga mestinya pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta mengadakan Baitul Arqam yang wajib diikuti oleh semua kepala sekolah termasuk AA Saijan. Terus saya waktu itu yang ngenyang lah bahasanya. Mohon maaf lah Pak Ketua, ini saya juga nggak enak setiap kali mau ngulur dibatalkan. Bok yang ditunda itu Baitul Arqamnya saja. Akhirnya Baitul Arqamnya ditunda tanggal 3, tanggal 2 dan 3 November bulan depan, ngeboti dan mengabulkan permohonan pimpinan cabang Muhammadiyah Sruweng dan juga pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong. Alhamdulillah. Insya Allah rawuh panjenengan sowan saya tergantung jarak jauh dan dekatnya. Kalau pas abduh ya hanya berapa meter itu? 1 kilo ada ya? 2 kilo. Semakin jauh insya Allah semakin banyak kebaikan yang diperoleh. Semakin sulit karena apa? Banyak jalan yang ditutup. Karena perbaikan maka semakin berlipat pula pahalanya. Terlebih yang paling banyak kesasar. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah tentunya kepada kita semuanya. Amin. Ibu bapak yang kami hormati, ada sebagian hamba Allah yang akan diberikan kabar gembira oleh Allah. Nek kabar nyenengke kira-kira remen mboten Bu? Alhamdulillah. Saumpama Saijan sok bakal diangkat menjadi menteri, seneng mboten kira-kira? Menteri Agama Republik Indonesia. Besok nunggu Mas Abduh presidennya. Siapa yang ternyata akan mendapatkan kabar gembira?
Dalam Al-Quran dikatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Hanya orang-orang yang istiqomah lah yang akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah dene ben apok sing ngoten ya karep. Orang yang selalu dalam kebaikan dalam situasi seperti apapun, maka istiqomah itu mudah diucapkan tapi begitu sulit untuk dipraktekkan. Apa yang ternyata perlu dijaga itu yang pertama apa? Aqidah kita, keyakinan kita. Karena hanya dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, insya Allah kita punya semangat untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang pangapunten jenengan rawuh mriki, nek jenengan mboten pitados saestu kali Gusti Allah, wabot. Pagi biasanya lingkungan sekitar ada senam bersama. Ya kan? Antara ngeboti senam atau ngeboti pengajian. Padahal pengajian hanya minggu pertama saja. Ini tarik ulun loh, seperti tarik ulun. Tapi bagi orang yang ternyata akidahnya kuat, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang ketika disebut nama Allah, disebut perintah Allah, maka gemetarlah hatinya. Bapak Ibu, besok hari Ahad tanggal berapa sekarang ya? 6 Oktober ada pengajian minggu pertama. Yang akan ngisi adalah Ustadz Saidan dari Yogyakarta. Alhamdulillah. Kalimatnya nyenengke. Ora kok jur ternyata ada pengajian lho, ora tenan pengajian meneh. Dan pengajian ditunggu-tunggu. Karena apa? Al-qulub la tasda'u kama tasda'ul hadid. Hati kita akan berkarat sebagaimana besi berkarat. Seandainya tidak dibersihkan, maka semakin tebal karatannya tadi. Termasuk salah satunya dengan datang ke majelis taklim untuk membersihkan hati kita. Jadi iman ini yang kemudian diinikan betul. Maka apa? Akidah ini harus bersih betul. Apa yang pertama? Bersih dari asyirku. Syirik. Apa syirik? Menduakan Allah. Panjenengan sampun DDP dumateng Allah, sujud dumateng Allah, siam dumateng Allah, haji dumateng Allah. Tapi ternyata masih juga ternyata bersandar kepada selain Allah. Mung lewat nggon wit ngasem wis wedi. Mit yomba. Mit yomba. Cuk-cuk endul-endul. Cuk-cuk endul-endul. Cuk-cuk endul-endul. Kita yang biasanya sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setiap sholat kita baca. Paling tidak di sholat wajib 17 kali kita baca. Belum nanti sholat sunat. Jangan sampai lisannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ternyata tindak tanduk kita tidak sesuai dengan yang apa kita baca. Sholatnya sudah mantap, sirah bentet, kaki pun bengkak karena asam aurat. Allah ya Rabbi, ternyata masih saja mempercayai dengan pakai aki, maka ketika aki itu menyentuh perempuan, perempuan akan ngintil dengan sendirinya. Ternyata yang tersentuh ibu-ibu usia 72 tahun. Ya musibah. Apakah tidak boleh pakai aki? Ya boleh-boleh saja, itu bagian dari hiasan.
Tapi keyakinan bahwa aki itu bisa memberikan kekuatan dan pengaruh itu yang menjadi kita itu rusak keyakinannya. Kula niku Pak Saijan nek wah nek nganggo aki niku nek mlaku bengi ra ketok. Lho kok pripun? Karena listriknya mati. Nek ternyata lewat sungai, oh enggak basah. Karena lewat jembatan. Wedangku metu. Ya kabeh. Nggo Mas Abdul siji. Bawa mulih wae. Baik ya. Asyir kota. Banyak diantara saudara kita yang sholatnya tertata. Tapi di bulan-bulan tertentu seolah menjadi wajib ketika mendatangi makam-makam tertentu. Lo sering tekan Mbak, budak pundi? Ayo. Kula niku badhe niku ziarah kubur. Wali Songo. Lo nggih matur lho, kersanipun menapa? Ra penting kan niat yang satanya, bukan kesananya. Ziarah juga boleh kok. Mas Abdul kalau ternyata bimbing aja juga mesti ziarah kok. Ziarah makam Rasul, ziarah para sahabat, ziarah makam Baki ya toh, ziarah makam Ma'la, bahkan kadang-kadang soraya kita datangi. Yang saya tanya nopo kersanipun? Kula niku badhe nyuwun berkahipun ingkang sampun sumare, nyuwun wangsitipun, nyuwun kekiatanipun. Amargi nggih taun menika kula niku badhe jaga lurah wonten ing tlatah Sruweng Kebumen. Itu tujuannya yang menjadikan kemudian syirik. Kalau ziarahnya bagus ketika tujuannya lurus, zurul kubur fa innaha tudzakiru bil maut. Ziarah kubur itu tujuannya apa? Untuk mengingat kematian. Sok kulon jenengan ajeng podo dipun timbali dening Gusti kantun kersanipun Allah panjenengan badhe pun kersake langkung rumin nggih monggo kula tok keren-keren. Nek mboten nggih kosok wangsulipun kula ingkang keri panjenengan ingkang riyin kita. Rak nggih gumantung ingkang kuwaos inggih menika Gusti. Saya sampai bilang Mbah mangkene kirang wali kula goleke wali. Maksudnya wali murid. Raja wis oke sing wis do sedo. Maksudnya apa? Biar apa? Tujuan yang mulia jangan berbelok. Ingat mati tujuan mulia. Tapi kalau berbelok kita menjadi orang yang kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rombongan banyak sampai-sampai di Bali kan Abu. Di Bali ribut sekarang ada makam wali katanya. Ribut, saya tanya juga wali siapa? Karena ternyata di sana ingin untuk mendongkrak wisata. Karena sekarang Bali mulai sepi, Pak. Terus terang, saya sendiri juga kalau sama anak-anak, kalau mau kemudian istilahnya ziarah atau rekreasi ya, saya bilang, mohon maaf, saya memang melarang ke sana. Kenapa? Yang dipandang tidak semestinya dipandang. Masa ustadz kayak saya disuruh ke Pantai Sanur? Ora didelok yo njur piye? Wong liya ning ngarep mripat. Kok jenengan mandok-mandok? Sekarang yang rame itu Jogja dan Malang. Jadi orang-orang luar banyak ke Jogja, orang Jogja biasanya ke Malang. Karena Malang itu cukup banyak ternyata tempat-tempat yang edukatif, mengandung pendidikan. Ya Jantipak 1, Jantipak 2, Jantipak 3, Museum Angkot itu dan lain sebagainya itu termasuk luar biasa. Kalau saya daripada melihat sesuatu yang tidak semestinya karena banyak anak-anak yang kadang melihat kemudian ingin mencontoh gitu ya, ingin mencontoh. Ini kemarin saya baru ketemu dengan kandidat doktor UGM. Jadi ada anak TK dan SD karena kadang-kadang melihat sesuatu yang tidak semestinya dilihat. Anak-anak TK dan SD do tiru-tiru. Jadi anak SD memperkosa anak TK.
terjadi betul. Karena apa? Yang dilihat kemudian dalam gambar juga begitu. Kadang wong tuane ya ora pangerten, wong ibadah nang ngarep TV. Kan yo pindah nggon sing rada sepi, mbok sadar, Mbak, sadar. Sepuh. Karena apa? Ketika kita sudah asyirku, hambek dimanapun kita juga sama. Orang haji banyak yang syirik, jangan dikira. Tidak sedikit. Ada yang mencoba, ternyata apa? Memotong kain kiswah, pernah terjadi. Ada yang mencoba ingin mendongkrak pintu Ka'bah waktu itu. Dia melipir-melipir, ternyata askarnya di sampingnya nggak begitu mengamati. Mau dibuka, dia dipermalukan oleh Allah. Apa ternyata? Kain ikhramnya merotrok. Ini sudah viral, gitu. Sudah viral. Tidak sedikit ternyata Pak pulang membawa batu kerikil. Iya, turahan lempar jumroh di Mina. Ada juga yang membawa. Wes toh, ora kelangan akal, apa itu dilakukan? Oh ternyata sudah sih dimanapun ternyata itu bisa terjadi. Maka apa? Kita hindarkan betul. Karena syirik menjadi penghalang kita semuanya bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Kan seperti itu. Khurafat tadi jimat-jimat. Wah, nggo sabuk kulit macan. Nggo kopiah. Anyar Pak nih. Saya tadi malam bilang sama istri saya, Mama, saya mau mengajar di Kebumen loh Mama. Itu kopiah serodo letak. Oh, saya belikan ya, toh belikan. Awing. Awing ini produk tokoh Muhammadiyah Gresik. Namanya Pak Bisri Ilyas. Itu termasuk orang yang paling banyak membantu SD Muhammadiyah GKP. Karena saya 2 tahun kepala sekolah di sana. Itu kalau infak tahun 96-98 waktu itu minimal itu ya. Pak Saidan titip go SD 100 juta. Itu minimal. Di produknya itu awing. Ada juga iming. Ada juga Padimas. Padimas yang punya juga orang Gresik, pimpinan cabang Muhammadiyah GKB. Teman dikirim 3 kopiah dari Pak yang punya Padimas itu. Tapi sayang ternyata beliau kemarin baru saja meninggal dunia. Kembali tadi kepada apa namanya jimat-jimat monggolah dihindarkan. Sudah bukan saatnya lagi. Cembien zaman saya janji cilik. Bapak saya di atas lumbung itu yuk. Wadah ternyata keris, tumbak, meluku, garu. Kabeh ternyata dikai sesajen. Bubur kacang hijau, abang putih. Ternyata sing mangan ya omong kucing. Lo ya omong kali bapaknya mbok ya tulung lah mbok ya. Jenengan mbok sasajen ya dirampungi lah. Oh ya mung di sok nanging soramben sing dimangan ya kucing. Akhirnya apa? Gawe bubur ya toh, 2 ember 3 ember ditum tangga-tangga. Jadi sedekah tidak menjadi bagian dari tadi yang saya sampaikan. Tahayul cerita-cerita mistis. Kalau ke Parangtritis, kalau ke Pantai Petanahan ya tulung aja pada nganggo kudung ijo. Ya, ombok digeret Nyi Roro Kidul. Wah, kok setiap hari iya kanak butuh kok takut begitu. Genti ternyata kudung abang. Kalau kudung abang aja kudung abang ya. Ndak digeret Nyi Roro elor. Bingung maning genti kudung biru. Biru aja biru, mbak digeret Nyi Roro kulon. Oh, kira genti kudung apa reka yuge? Ungu. Ini beda-beda. Kudung pink. Ya terang aja ya, kombok digeret Nyi Roro wetan. Begitu gelisahnya mau pakai baju ini takut, ini takut, ini takut. Akhirnya apa? Kemana-mana jadi tidak pakai baju. Saking bingungnya. Dibuat biasa-biasa saja lah.
Silahkan dicek betul Parangtritis. Siapa yang mereka tenggelam? Bukan yang ternyata pakai pakaian hijau. Mereka yang tenggelam rata-rata tidak pakai pakaian. Karena sedang renang kok. Jadi keliru besar kalau kemudian ternyata mengkait-kaitkan itu. Loh, Jihono loh yang seperti itu. Monggo makanya hati. Bagian dari takhayul, cerita-cerita mistis lah. Hilangkan, jangan jadi anak kita anak penakut. Ulang biyen di Padang pas cilik ya, tempat saya belum ada musola, belum ada masjid satu desa. Simbok saya setiap pesen jangan hati-hati. Nek lewat kuburan kudu amit-amit karo sing tunggu kuburan. Ben ora ketularan mati. Ya. Omat amit. Monggo hilangkan. Termasuk apa? Asyirkul ashar. Riya, sum'ah dalam beramal. Seolah bertumpuk ternyata kebaikannya. Tapi kebaikan itu ternyata tidak ada apa-apanya. Karena kita hanya berharapnya kepada selain mau traweh ternyata sandal baru. Kepriye ya ben ngerti kabeh. Mlakune dadi beda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Arep pamer san. Kang tuku nang endi? Pasar semua. Tidak, 20.000. Orang yang tidak ikhlas dalam beramal, yang ada hanya gelisah, yang ada hanya sakit hati. Karena apa? Orang yang tidak ikhlas selalu berharap kepada manusia, bukan berharap kepada Allah. Nyun pangapunten. Saya pernah waktu itu ngisi pengajian di Jogja, pengajian buka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketua takmir datangi saya, Ustadz, di masjid cukup minum saja. Nanti makannya di rumahku. Alhamdulillah. Pikiran saya, harapan saya mesti menunya lebih lengkap. Karena di rumahnya ketua takmir. Apalagi ketua PDM. Akhirnya setelah maghrib saya ke rumahnya. Apa yang terjadi? Ternyata ibu ketua takmir tidak masak. Kok tidak masak? Karena beliau juga makan bersama dengan jamaah di masjid. Akhirnya saya jan ngombe wedang putih. Nikah. Mung wedang. Loh, terlalu berharap kan, kecewa kan? Setelah itu saya kan langsung isi pengajian di Ranting Muhammadiyah yang Magelang itu. Wah, semoga-moga lah, nangkene orang Madang oke lah, wedang putih. Moga-moga tekan Magelang Madang. Ternyata sami. Sampai sana ketua panitianya, Ustadz jangan diminta makan, kasihan, ndak kekenyangan. Karena dikira sebelumnya sudah buka puasa, wedang putih meneh. Klik masuk. Loh, kalau banyak berharap, maka berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu. Lagi Mas Abdul, saya pernah ngisi pengajian di Gunung Kidul. Wah, bawa supir, wah itu, terus siapa nggawa mobil lah, rak ya bensin lah, ya nyangoni sopir kan itu. Setelah selesai panitianya, matur nuwun awit pengajianipun lan ngaturaken sugeng kondur mugi rahayu ingkang tansah pinang. Belas ra ono apa-apa. Nah ini bagian-bagian ketika kita ternyata ini kecewa kan? Kembalikan saja kepada Allah Subhanahu. Sudahlah insya Allah, rizki sudah diatur oleh Allah.
Saya kemarin di Polda DIY, Pemda DIY ngundang untuk pejabat se-DIY itu yang ngundang, yang isi Pak Saidan, yang ngunduh Polda DIY sama Pak Doviri, Kapoldanya. Rampung kan begitu, tanda tangan biasa kan, potongan pajak kan, selesai begitu, rampung, matur nuwun saya mau pulang. Pak Kapolda, Pak Ustadz ini titip khusus dari Polda. Loh, double. Ya ini bagian-bagian Allah, tapi saya tidak membayangkan di sini double-nya tadi. Iya. Dan orang yang tidak ikhlas suka mengumbar kebaikan-kebaikan yang ia kemudian lakukan. Wa dzikrul hasanatil madiyah. Ya, nah? Padahal kebaikan yang dilakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu. Kula jenengan kadang-kadang mboten krasa ning sajane lagi nopo adul-adul. Mungkin ya bukan hanya saya, mungkin ustaz yang lain baru jalan begini, yang di sampingnya ustaz nyuwun pangapunten masjid menika ora ingkang wakaf keluarga kula. Bangunnya juga sebagian tanah yang dijual. Kalau ndak ada bapak saya kemungkinan tidak ada masjid ini. Nah ini kadang-kadang tidak sadar sebetulnya sedang menyebut-nyebut kebaikan yang kemudian dilakukan. Maka ikhlas itu digambarkan seperti pondasi. Ngatik ya kesel. Mau urung sempat mangan mendoan langsung bablas deh. Panas banget ya gini niat medangnya. Panas sepol. Mas aku siji lho, begitu. Rong ewu mas. Ya ini. Alah Gusti. Wong Jogja, ya saya di Jogja sudah 29 tahun. Ning asli kula niku Korea Selatan. Cilacap. Loh, saya di Kebumen 3 tahun, Bu. Karena saya alumni PGA Negeri Kebumen. Tahun 87 90. Jadi kayak Ndorowati ya toh, kemudian Klirong Petanan nggih, kula ngerti kabeh wong sering pelayaban teng mriku. Saya udah sowan gini Mas Abdu juga sudah beberapa kali ya. Kalau kita lewat pas jam makan saya mampir biasa. Ketemu sedulur kan seperti itu. Maka ikhlas itu seperti pondasi. Di pondasi ini raketok. Yang menguatkan bangunan itu pondasi, tapi pondasi tidak pernah disebut. Monggo mboten wonten, wah apik banget pondasi masjid. Wah apik banget, enggak pernah. Tapi pondasi tidak pernah protes ketika tidak disebut. Itu artinya ikhlas. Yang kita sebut adalah apa? Aksesorisnya, lambang persyarikatan Muhammadiyahnya, kubahnya, tanda tempat wudunya, keramiknya. Iya kan? Atau boleh ikhlas bagikan ternyata akar menjadi penguat pohon. Tapi nggak pernah ada orang yang kemudian mengagumi akar, kemudian menyebut kekuatan akar, yang kemudian dipuji adalah bagian-bagian dari pohon itu. Itulah ikhlas begitu. Nggak pernah disebut. Kenapa? Orang ikhlas nggak pernah keloro-loro, nggak pernah sakit hati, dicacat, mutung. Ngaji pisan kabeh wong omong wong telu kok kudunge kembar regane 10.000-an disebut mutung rasido mantep. Itu bagian ketidakikhlasan kan seperti itu. Ria, mau sum'ah, ujub, takabur sampai sombong. Sombong itu berarti apa? Orang yang merasa dirinya punya kelebihan, yang pada akhirnya dia itu meremehkan orang lain, menolak kebenaran dari orang lain.
Saged ku sombong awit napa? Awit bondo dunyanipun. Wah, nganggo mobil ra gelem aro-aro. Mobile mobil Kapansa. Nek mboten Kapansa mobile balekno. Nek mboten balekno pikantuk pinten. Nek mboten ternyata mobile wong liya. Mobilio nanti yang paling tentrem kita ternyata setelah naik mobil merek Nissan. Numpak ijing. Lah itu kan seperti itu. Baik, kembali tadi yang pertama akidah yang kemudian dijaga. Yang kedua apa? Ibadah. Dan ibadah utama kita apa? As-shalah. Karena apa? Awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Dan saya wonten ibu-ibu pas saya ngisi pengajian itu tanya, karena ibu muda waktu itu, maaf ya Tab, boleh nggak aku bertanya ya Tab? Saya bilang, oh boleh, monggo Bu, ada apa? Saya punya sahabat luar biasa, dia dermawannya. Hartanya dibagi pada orang yang membutuhkan, bagus. Yang kedua, dia sangat ramah, bagus. Cuma sayang Ustadz, dia ternyata belum terjaga ibadah sholatnya. Apakah ibu itu layak masuk surganya Allah? Saya bilang surga yang punya kewenangan Allah. Tapi Rasul sudah bersabda, amal ibadah yang pertama kali dihisab itu adalah sholatnya. Berarti apa? Sebaik apapun ternyata manusia itu, kalau tidak sholat jangan berharap bisa mengetuk dan membuka pintu surganya Allah. Kan ada nyanyiannya kan? Pintu surga, pintu surga, engkau ada di mana? Lagu rock. Bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Pintu surga, pintu surga. As-shalah. Maka apa? Ketika kita ingin selamat, maka ajaklah keluarga kita, bukan hanya suami istri, tapi anak-anak kita untuk bisa memakmurkan masjid yang telah terbangun. Rame Pak, jenenge bocah cilik, tondone yo rame. Nek sing rame kok lungsuran cah cilik, ini baru wagu. Allah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Persis. Ya mungkin ternyata meletakkan tangannya belum betul. Mungkin ternyata ruku sujudnya belum betul. Mungkin ternyata tasyahudnya belum betul. Itu bagian-bagian tahap belajar, tidak apa-apa. Sekarang saya cari guru yang betul aja susah. Saya setiap hari Jumat sekarang ada kajian tarjih khusus untuk guru dan karyawan. Untuk sekolah yang saya pimpin SD Muhammadiyah Nitian. Karena gemes, wudhu kok beda-beda Lah satu sekolahan kan. Ini yang saya ya Pak Saijan. Undangan tarjih saja. Ben podo. Nek mlebu ya mlebu tenanan ranjur. Ora njur apa beda-beda. Ada yang wudhunya ternyata seperti senam poco-poco. Basuh tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ya kalau nggak diluruskan, yang luruskan yang punya ilmunya lah begitu. Kalau di Muhammadiyah yang majelis tarjih yang pas itu. Karena biar langsung kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah kan gitu. Biasanya kalau tabligh kayak saya kan biasanya kan rada luwes-luwes gitu ya. Luwes-luwes. Dan tarjih ya kudu kenceng gitu. Kudu kenceng karena patokannya harus ke sana. Sudah pas Mas. Apa yang dijaga dari sholat? Yang dijaga yang pertama as-sholatu ala waktiha. Waktu sholatnya.
Jangan remehkan waktu itu. Banyak ternyata putra jenengan sukses karena apa? Terbentuk dari apa? Dari sholat yang ternyata benar. Disiplin. Kalau ada adzan tadi ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau telah memanggilku ya Allah. Wes sing adzan ra pangerten. Warung lagi rame-rame ini kok adzan. Bongko ditunda sak tengah jam meneh. Seolah yang adzan ternyata salah. Kenapa? Muadzin bagian apa? Tangannya Allah karena memanggil kita untuk sholat. Cari muadzin susah loh Bu sekarang. Di kampung-kampung rata-rata sudah sepuh-sepuh. Ini adzan seluruh bagian pedalaman. Allahu Akbar. Sepuh-sepuh cari muadzin muda itu luar biasa susah. Pernah ada muadzin muda salah adzannya, cepet rampung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, langsung rampungan. Untuk menggerakkan disiplin sholat. Di TK Aisyah pun dia apa? Diajari cacah lagu tentang adzan. Suara adzan terdengar lantang, manggil kita tuh bersembahyang. Rasulullah telah bersabda, sholat di awal waktu paling utama. Yes, marilah kita tegakkan segera. Tuh begitu. Enggak ada kok masjidnya bagus, isinya tidak sebagus masjidnya. Sekarang nggak ada masjid tidak bagus kok. Monggo Mang Pirsani. Di Jogja ada masjid terbaru, di Sleman namanya masjid itu kakak saya yang bangun, Suciati Saijah. Masjid Suciati Saliman yang konon habisnya 63 miliar. Kalau jenengan jalan ke timur nanti ada Masjid Namiroh. Itu kira-kira 100 sekian miliar. Saya dengar-dengar kain kiswahnya langsung diimpor dari Arab Saudi. Kalau ke timur sedikit ada Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, perbatasan Lamongan Gresik. Yang bangun tadi keluarga besar Bapak Bisri Ilyas, kakaknya Anwar Ilyas yang punya Awing. Itu namanya Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Megah, itu juga puluhan miliar. Tapi apakah ternyata yang memakmurkan juga sebanyak yang diharapkan? Kan kasihan nanti yang wakaf, kasihan yang membangun, ternyata tidak dimakmurkan. Zaman dulu Ginyun Sewu, masjid elek, ning masjidnya penuh dengan jamaah waktu itu. Bahkan kurang tempat, karena waktu itu belum ada kesibukan lain kecuali ke masjid. Ya toh? Loh sekarang nyun pangapunten, magrib ceklek tukang ojek pengkolan. Arep ngopo? Berangkat. Itu si Tisna. Mbel Gedes itu si Purnomo. Si Rozak pakai sepeda motor pitung. Belum Haji Murad. Belum Yanti. Apa? Putih Haji Murad? Ya. Ternyata sekarang semakin berat. Tadi tarik ulur, ada dan segera ke masjid atau ngerampungkan tadi yang saya katakan sinetron. Matikan sinetron, kemudian ke masjid. Berat. Mau Isa, dunia terbalik. Wong isinya juga nggak jelas kok, itu saja. Mengbolak balik podo. Oh yo anteng tertib khusyuk. Astagfirullah. Ini loh. Yang kedua apa? Yang dijaga jamaah. Jangan dibiasakan sholat cuma munfarid. Karena sholat sendirian digambarkan seperti kijang berada di tengah hutan. Kalau kijangnya sendirian, maka
harimau, si raja hutan tidak akan ragu-ragu menerkam kijang itu. Artinya apa? Panjenengan gampang kegudo Saidan. Ya toh? Coba saja sholat sendiri. Allahu Akbar. Kae lho lagi ngenet ndas greh telu. Lali urung dipateni kompore, lak langsung berbalik, sholatnya ditambah cepet. Yang semula inginnya pakai surat agak panjang Al-Bayyinah dirubah dari surat Yasin ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar, Sami'allah. Rokat kedua lebih parah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Allahu Akbar. Cuma sah huruf. Loh kalau sahnya ya sah lah. Faqra umat tayassara minal Qur'an. Saya nggak apa-apa. Tapi terlalu berlebih-lebihan. Tapi kalau panjenengan itu sholat berjamaah, mau teringat apapun, jenengan harus ngikuti imam. Gitu mangke. Allahu Akbar. Pengennya cepet, imam suratnya gomone. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Sing buri alun-alun yo karepmu. Bringharjo yo karep. Kok mensu aku ora mangkat meneh. Kita dipaksa begitu. Akhirnya Pak menjadi biasa. Kalau kita nggak dipaksa selamanya ya nggak bisa. Padahal apa? Ketika mau haji umroh di sana bisa jadi ternyata sak ruku rong ruku, meskipun kadang-kadang ya surat pendek gitu ya. Kenapa? Imam pun berlatih. Imam rak ngomong wong oke, ra usah nglenreng, gandeng tahfidzul Quran dawa terus. Padahal apa? Simbah mulai gringgingan. Wis mulai ternyata bruwet. Kita ngomong orang banyak, maka apa? Jadilah imam juga yang sedang-sedang saja. Saya pernah dipanggil oleh simbah-simbah karena saya kecepetan. Nah Saidan, Reneo, simbah ki arep pomong. Pripun Mbah? Kula niku nek makmum kali jenengan niku ora iso nututi. Jenengan rukuk tak tututin jenengan iktidal. Jenengan iktidal tak tututin jenengan sujud. Jenengan sujud kula ajeng nututi rada ngembes kathah. Margi pun sepuh. Kenapa imam ya berlatih mirsani makmum. Tidak egois dengan kemampuannya. Sampai baru marah sama guru. Lah wong Jumatan anak-anak SD kelas 1 kelas 2. Surate dawa. Ya mbok Al-Kafirun Al-Ikhlas rampung. Wong anak kelas 1 rung dong. Salat jadi tunggang-tunggangan, gitu. Dorong-dorongan. Kok suratnya dawa ya Allah kira paham mau piye khotibin. Pak nyuwun tulung Pak jenengan mirsani sing makmum. Gitu. Mboten diarani bodoh nek cendhek surate. Oke, mirsani sing makmum cah cilik-cilik. Yo sodok-sodok. Dilalah pengerase makmum guyu kabeh sak masjid. Ditambah surate dawa sudah. Khotibun nasa ala qadri aqulihim kan begitu. Sesuai dengan perkembangan anak-anak itu, tidak mudah kita paksa. Kemudian yang dijaga Pak khusyuk. Kalau pengen khusyuk yo HP yo pas sholat lo dimatikan. Orang HP kok ternyata mung di silent. Leboknya sama obah dewe ngene-ngene. Sing ngebel sapa kok terbang-terbang. Dari pikirannya warna-warna. Jenengan bayangke no iki HP. Nah malah ternyata tidak di silent, malah dihidupkan, aktif. Ringtone-nya lagu kenangan. Wah, jadi imam lagi. Allahu Akbar. Bunyi.
Tiba pucuk suratmu, berdebarlah hatiku, ku membacanya dan kecewa. Akhirnya apa? Irama Al-Fatihah ngikuti irama hati. Loh, nyon saya jangan sok. Kulon jenengan iku wonten sewanten napa kemawon. Jenengan cedak kali soal mesti terpengaruh, yakin saya. Akhirnya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Oh, kadang ki ora krasa. Saya itu pas ngisi pengajian nek mriki jeneng mriki. Jatilan apa ebek nek mriki? Ebek. Pokoknya jatilan. Lah kula pas ngaji niku sini saya pengajian akikah let 100 meter ada jatilan atau ebek kalau bahasa Sunda. Tong tong. Lah kula dadi tong. Oh, barang kroso. Aku dihindarkan betul suaranya. Lah percaya monggo. Yang biasa ke Mekah, Mas Abduh Aldan yang Aldan suara Madinah Mekah harus sering ke sana. Kan sebelum berangkat dulu orang-orang ya adanya biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 40 hari mendengarkan irama azan sana mesti berubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tularan. Makanya ada orang azan kok mendengarkan lagunya Yopilatul rusak azannya. La 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 lala katut hayya 'ala shalah aha dihindarkan betul. Tulisan-tulisan di masjid yang sekiranya terbaca di bagian depan bersih aja masjid lah bagian depan loh ya. Kenapa? Tulisan di bagian depan mesti dibaca pun. Kenapa? Sholat tidak kejamkan mata mesti mau Allahu Akbar. Makanya mukena panjenengan ra usah ana tulisane. Bapak-bapak jangan pakai kaos kampanye. Dinggo salat. Sing siji ganti presiden. Sing siji lanjutan itu ya. Akhirnya apa? Yang dibaca mesti dibaca. Makanya pakailah pakaian seperti ini. Luar biasa. Ya Mas Abdul pakaian layatan karena warna hitam. Pak Said jangan kondangan loh batik gitu. Jam itu mbak? HP-nya anyar. Jam. Iya, tok rampung guys gitu. Rampung jam itu kudu rampung yuk. Tertib mulainya terlambat, rampung kudu tertib. Dah yang terakhir apa yang dijaga? Muamalah. Bagaimana cara kita bergaul? Sesama muslim jelas. Hakul muslim ala muslim khamsun aw situn jelas hadis. Idza laqitahu fasallim alaihi. Biasakan ketemu itu kita menyapa dengan sapaan salam. Jangan dengan sapaan yang lain. Jelas tuntunannya. Assalamu alaikum kan bagian dari doa. Mengapa diganti dengan sugeng enjang, sugeng siang, sugeng soteng, sugeng dalu? Boleh dengan orang yang berlainan agama. Seagama harus assalamu alaikum. Ini loh. Makanya dulu pernah terjadi presiden tertentu pernah akan mengganti assalamualaikum dengan selamat pagi, selamat siang. Gagal. Kenapa? Ya tentu ditentang karena tuntunan Rasulullah. Siapa sih yang tidak senang ternyata jenengan kagungan putra badhe bidal teng sekolah pamitan. Kompor apa motor ya?
Umi, Abi, aku berangkat dulu. Assalamualaikum, dia cium tangan, ya toh, mendoakan kepada orang tua membalas mendoakan sesuatu yang luar biasa. Jangan diganti yang lain. Loh, dengan yang lain apa muamalahnya? Ya tadi sugeng injang, sugeng siang, sugeng dalu, monggo silakan. Kalau udah yakin beda agama. Sekarang kita sedang didangkalkan, Bu, mohon maaf saja. Seolah ternyata kalau kita agak fanatik bagian dari apa? Bagian dari tidak punya toleransi. Ngeri. Di Jogja tahun yang kemarin sahur bersama di gereja. Ada undangan sahur bersama di gereja. Untung teman-teman pimpinan ranting Muhammadiyah daerah Enjamping, Gamping, Enjamping, cerdas. Undangan kami terima, tapi keyakinan kami tidak memperbolehkan untuk menghadiri acara itu. Kenapa? Terkait dengan keyakinan. Dia berikan balasan juga tertulis dari pimpinan ranting Muhammad. Karena kalau kita seperti itu datang, dibawa, nanti doa bersama di tempat mereka. Sekarang sudah menjadi biasa. Jogja bagian utara nih Bu. Utara sudah biasa baca tahlil di gereja. Saya tanya waktu itu, apa? Pendoaan orang meninggal, yo kudungan, yo jilbaban, yo mangan. Kok saya jangan tahu, rasa ngisi pengajian di sampingnya, pengajian syukuran rumah. Jadi saya tahu. Dan saya ketika saya luruskan, ada yang komentar, Ustadz jangan sok melurus-luruskan. Kami sudah tentram seperti ini. Tetap saya luruskan, saya jangan tidak diundang lagi. Rapo, ngomong 250 rapo. Loh katanya wayanhauna 'anil munkar. Ayo ngani resikonya ora digo ya ora apa-apa. Ngapain sih? Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak dipakai lagi. Rampok. Nah iya kan. Lah kalau nggak diluruskan semakin jadi nanti. Bukan apa-apa, wong jelas kok Qur'annya lakum dinukum waliyadin. Cukup jelas itu yang kita pakai. Monggo agamamu, ini agamaku. Saling menghargai, saling menghormati, bukan mencampur adukan. Nah, pernah saya saran berapa kali ada orang yang kecilnya Islam, gedenya Kristen, meninggal. Saya katakan silahkan diselenggarakan dengan tata cara Kristen. Kenapa? Orang Kristen kok. Apa yang terjadi keluarganya nggak kerso? Boten Pak Ustadz. Menikah jenazah P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Loh kan pernah Islam, pernah Kristen, mestinya separuh-separuh. Separuh nganggo kain kafan, separuh nganggo jas. Wah, jangan ngeri. Sebagian datang menyembahyangkan monggo. Tapi yang saya salahkan umat Islam datang mensolatkan. Kenapa? Sudah jelas keyakinannya. Ini yang kemudian gesekan-gesekan. Kenapa? Tidak saling menghargai. Kok ada batas-batas. Wis rampung ae. Kesel. Serodo awan. Lemes. Kaki wedang teh. Ya saya kira begitu yang saya sampaikan. Ada akidah, ibadah, muamalah monggo dijaga bersama-sama agar Allah memberikan janjinya tadi, alla takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Demikian nanti yang tutup ya biar Pranoto Hadicoro. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.